Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa soal ujian akhir semester ya untuk mata kuliah pengantar struktur aljabar 1 yang ya terkait dengan grup. Nah, ini semoga bisa jadi bahan untuk ya latihan dan tidak akan saya jelaskan detail untuk penulisannya ya. Jadi lebih ke idenya, kurang lebih seperti apa. Nah, jadi untuk nomor 1 diberikan G, itu suatu grup. Nah, tunjukkan fungsi F ini dari G ke G didefinisikan ini ya. Nah, dia merupakan homomorfisme grup. Syarat perlu dan cukupnya apa? Ya, ketika G-nya adalah grup abelian. Berarti ada dua sisi kan. Jadi kita harus menunjukkan ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Nah, untuk menunjukkan G-nya merupakan grup abelian, itu maknanya apa? Jadi grupnya sudah, tinggal abeliannya kan. Berarti apa? Ya kita ambil saja. Diambil sebarang, ya kan? Kita punya di sini ya. Jadi A, B anggota G. Nah, tunjukkan A kalau dioperasikan dengan B, kalau dibalik dia akan sama kan. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ya sudah. Kita kan punya fx-nya seperti ini ya, dan dia homomorfisme grup. Jadi maknanya apa ya? Kalau misalkan kita punya f dari A star B, ya kan dia akan jadi FA, ya kan, star FB kan. Dari sini kita punya FA-nya itu A kuadrat, kita punya di sini B kuadrat. Oke. Dan di sisi lain FA star B itu apa? Nah, FA star B ini di sisi lain dari definisi dia akan sama dengan A star B dikuadratkan, yang maknanya adalah A star B, ya kan, distarkan dengan A star B. Nah, kedua-duanya sama kan? Berarti artinya apa? Kalau misalkan, jadi ini sederhananya adalah kalau misalkan saya mempunyai AB. AB ini dapat saya lihat sebagai A inverse, ya kan? Dikalikan dengan A, ya kan? Terus selanjutnya di sini oke ya, saya punya AB, atau ini ya, supaya lebih mudah saya tidak memakai startnya saja. Jadi supaya lebih mudah, jadi maksudnya AB ini sama dengan A star B ya di sini ya. Kita definisikan seperti ini supaya lebih cepat saja. Jadi ini adalah A inverse A, terus dioperasikan dengan AB. Terus di sini kita punya BB inverse kan. Oke ya. Nah, di satu sisi ini kita kan punya A inverse, kita punya A kuadrat karena asosiatif. Terus kita punya B kuadrat, gini kan, asosiatifnya jalan. Terus saya punya B inverse. Padahal di sisi lain apa? Kita punya A kuadrat B kuadrat dari sini ya. A2 ini dia sama dengan kan. Berarti bisa saya ganti. Jadi dari situ, karena ini sama dengan ini, nah saya ganti di sini. Jadi saya punya apa? Kita punya AB kan di situ kan, B inverse. Yang maknanya apa? Ya A inverse. Kalau misalkan kita gunakan asosiatifnya lagi, berarti kan kita punya seperti ini kan. Kita punya BB inverse. Yang ini akan menghasilkan, ya ini identitas kan, berarti BA. Jadi kita peroleh apa? G-nya grup AB dian. Nah, bagaimana dengan ya ke arah kirinya? Kita akan tunjukkan F-nya di sini adalah grup homomorfisme. Jadi pertama mau ditunjukkan apa? Pemetaan dulu ya. Jadi akan ditunjukkan F-nya ini pemetaan. Jadi jelas kalau misalkan ini diambil sebarang AB di G ya, dengan A sama dengan B, kita punya apa? FA ini kan A kuadrat. Ya karena A sama dengan B, ini akan sama dengan B kuadrat. Yang artinya ini
FB. Jadi kita punya F-nya adalah suatu pemetaan. Dan yang kedua adalah ya tunjukkan F-nya ini mengawetkan operasi. Nah, ini ya sengaja ya saya tulis ya nomor 1 ini cukup detail supaya bisa menjadi gambaran. Meskipun ya tidak semuanya kan nantinya. Jadi di sini ditunjukkan F yang mengawetkan operasi ya ini ya. Modalnya kan kita punya ini kan. Jadi F-nya G-nya ini merupakan grup abelian dan pemetaannya ya dari G ke G kan. Jadi ya kita punya kalau misalkan kita ambil sebarang ya toh kita punya AB ya di G. Berarti kan F dari AB ini kan sama dengan apa? AB dikuadratkan yang maknanya adalah AB dioperasikan dengan AB. Dan menggunakan asosiatif kita punya ini sama dengan BA. Ya kan? Dan ini kita gunakan apa? Karena G-nya komutatif. Jadi kita peroleh A, kita punya di sini AB. Kita punya B yang maknanya kalau misalkan kita asosiatifnya lagi, ya toh, berarti kita punya A kuadrat B kuadrat yang maknanya apa? Ini FA, yang ini FB. Jadi ya kita punya F-nya ini adalah homomorfisme grup. Jelas ya dari situ. Nah ini semoga dapat dipahami. Kita lanjut lagi nomor 2. Nomor 2 adalah kita ingin menentukan kernel dari homomorfisme ini dengan definisi ya V-nya dibawa ke AV ya, dengan A-nya seperti ini kan. Jadi bagaimana cara mencari kernel? Apa itu kernel? Jadi kernel dari TA itu kan apa? Himpunan semua yang ada di domain yang dibawa ke 0, 0-nya di kodomain kan. Berarti kita punya ya semua V di R3 oke, di mana TAV ini sama dengan 0. 0 di mana? 0 di R2. Maknanya apa? Kalau kita misalkan tuliskan ini ABC, ya kan? Anggota R3, berarti kita punya apa? Nah, ini TA-nya ini kan dia akan sama dengan ini ya. AV kan ini kan. Jadi kita punya ini yang maknanya apa? Ya kita operasikan saja jadi 14301 dioperasikan dengan ABC. Nah, ini sama dengan 00 kan. Oke ya. Nah, dari sini ya kita punya apa? Kita punya 2A ditambah B tambah 4C sama dengan 0. Dan satu lagi 3A ditambah C sama dengan 0 kan. Oke ya. Jadi kita punya ABC anggota R ya di sini ya jelas ya. Ini juga sama kan. Jadi seharusnya ada statement seperti ini juga lah di sini kan. Tapi kan itu sudah jelas dari ini ABC di R. Nah, di sini kita peroleh apa? Kalau misalkan C-nya itu suatu ya inilah atau dari A-nya saja lah supaya lebih mudah. Kita punya di sini ini ABC di R3 kan. Kita punya C-nya itu kan negatif 3A ya. Oke ya. C-nya itu negatif 3A bisa kita ganti. Jadi B-nya itu jadi apa? B-nya itu kan dari sini kita punya minus 4C dikurang 2A. Padahal, nah C-nya itu negatif 3A berarti negatif 4 kali C ya. C-nya itu negatif 3A dikurang 2A. Yang ini kan 12A ya. Dikurang 2A kan. Berarti kita punya 10A kan. Oke ya. Jadi apa maknanya? Kita bisa mengganti semuanya itu tadi. Jadi kita punya di A. Oke ya. Jadi atau inilah kalau misalkan kita mau seperti ini ya berarti kan gini ya, kita punya C-nya ini sama dengan negatif 3A
terus B-nya sama dengan 10A, ya A-nya sama dengan A kan. Berarti kita punya apa? Kita punya ini akan sama dengan ya A dikali, kita punya ini 1, ini 10, ini negatif 3 ya. Dimana A-nya anggota R. Jadi semua yang ada di sini dia akan menjadi kernel TA. Dan perhatikan setiap langkah yang kita gunakan, ya kan, setiap langkahnya bisa dilihat dia kan masih semuanya kan kesamaan himpunan. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk kernelnya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga kita punya V4, isinya ada 4 ini. Kita ingin melihat apakah dia kongruen dengan Z4. Jadi ya paling mudah kalau misalkan kita jejerkan saja ya dengan yang di Z4 kan nanti bisa kita lihat kan. Jadi Z4 plus kita punya 0, 1, 2, 3 ya. Barnya saya hilangkan dulu ya. Jadi ya atau dituliskan juga nggak apa-apa lah. 0, 1, 2, 3. Jadi apakah dia isomorfis? Nah, kalau kita melihat ini kan ini kan. Jadi ini terus ini 1, 2, 3, 0. Kita punya 2, 3, 0, 1 ya. Sini kita punya 3, 0, 1, 2 ya. Nah, perhatikan bahwa jadi elemen identitas di Z4 itu kan ya ini ya 0 bar kan. Di sisi lain ini ya identitasnya mau tidak mau harus yang E ini kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke bawah sama ke kanan, nah dia kan dioperasikan dengan E jadi dirinya sendiri. Jadi kita punya di sini elemen identitas di V4 itu kan E ini kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat di sini, nah ini banyak hal yang, nah ini kan kita punya A kuadrat itu jadi E, B kuadrat jadi E, AB dikuadratkan jadi E. Di sisi lain yang di sebelah sini, oh ternyata tidak kan. Jadi apa maknanya? Jadi andaikan terdapat ya kan isomorfisme dari F ini dari V4 ke Z4. Kalau kita lihat seperti ini yang dikuadratkan jadi E, padahal ya ini ya. Ini kan bukan E kan yang lain kan. Berarti kan mau tidak mau ya E-nya ini harus dibawa ke 0, ini jelas. Oke ya. Terus selanjutnya A ini mau tidak mau harus dibawa ke 2 bar kan. Nggak punya pilihan ya. Kenapa? Karena kita punya FA kuadrat kan jadi FA. Nah ini sama dengan E. Oke ya, karena A kuadrat E kan, E dibawa ke E kan. Nah di sini ya FA dikuadratkan, ini ya dikuadratkan, yang jadi E itu kan ya hanya ya ini, jadi mau tidak mau, jadi karena A kuadratnya E, kita perolehkan ini 0 bar. Oke ya, FA kuadratnya supaya jadi 0 bar, mau tidak mau apa? Jadi kita tidak mungkin ya FA-nya ini harus 2 bar atau 0 bar. Tapi 0 bar ya nggak mungkin. Karena kalau dari sisi yang satunya kan tidak seperti itu. Nah di sisi lain yang memenuhi ini tadi kan hanya ya 2 bar saja kan. Mau tidak mau B-nya. Jadi B-nya ini juga harus dibawa ke 2 bar. Dan AB ini juga harus dibawa ke 2 bar. Kenapa? Ya ini tadi, jadi dengan alasan yang sama. Karena kita tidak bisa membawa, ini kan isomorfisme ya. Jadi karena isomorfisme kan dia harus bijektif. Jadi kita karena E-nya sudah dibawa ke 0 kan berarti tidak mungkin kita membawa dia ke 0. Padahal yang di
ini memenuhi ini, jadi FA kuadrat itu kan harus sama dengan 0. Ya mau tidak mau FA-nya harus 2 bar. Nah, padahal di sini ya F-nya jelas bukan fungsi bijektif, ya kan? Jadi pengandaian salah. Nah, jadi yang benar apa? Tidak ada isomorfisme grup dari itu tadi. Jadi ini Z4 ke V4 ya, atau V4 ke Z4 ya nggak apa-apa. Z4. Oke. Alasannya ini tadi, karena yang memenuhi sifat ini ya hanya itu, dan mau nggak mau yang dua ini ya harus semuanya. Jadi selain E ini mau nggak mau ya harus dibawa ke 2, karena ya nggak make sense kan jadinya kalau misalkan tidak dibawa ke 2. Padahal kalau dibawa ke 2 artinya apa? Dia tidak bijektif. Jadi karena F-nya tidak bijektif ya berarti dia bukan isomorfisme, yang maknanya adalah ya nggak mungkin kita menemukan isomorfisme di situ. Oke ya, saya rasa cukup jelas. Dan kita bisa lanjut untuk yang nomor 4. Jadi kita punya di sini G-nya grup abelian, dan di sini bisa dilihat ya untuk mengaplikasikan teorema isomorfisme kan. Jadinya ya kita coba ya. Bisa atau tidak kira-kira kita mengaplikasikan itu. Nah, kita lihat jadi G-nya grup abelian dengan elemen identitas E. Hanya ini, K-nya ini mau ditunjukkan G per K isomorfis dengan H kan. Jadi kalau kita mau pakai teorema isomorfisme, kita bisa lihat kita punya G dari sini. Nanti akan terdapat epimorfisme ya di sini ya. Jadi ya homomorfisme natural lah ke G per K. Dan kalau misalkan kita bisa nemukan F-nya home, ya kan? Terus apa lagi? Kita tunjukkan hanya ini sama dengan image F, ya kan? Terus kalau kita juga bisa menunjukkan K-nya ini sebagai kernel F, ya berarti pakai apa? Teorema isomorfisme selesai ya. Jadi bagaimana kira-kira yang bisa kita definisikan kan dari G ke H kalau yang seperti ini. Nah, kata kuncinya bisa dilihat dari K-nya. Karena K-nya ini kita ingin dia menjadi kernel F kan. Jadi kernelnya itu kita mau set seperti ini kan. Berarti kan ya fungsinya ya mau tidak mau ya yang membawa X kuadrat itu yang apa X kuadrat sama dengan E itu ya jadi kernelnya kan. Nah, maknanya apa? Ya berarti kita ini nisikan F-nya itu dari G ke H. Nah, X ini dibawa ke X kuadrat saja. Jadi ya sesederhana itu sih sebenarnya. Kalau dilihat dari ini kan. Nah, yang pertama adalah akan ditunjukkan F-nya ini pemetaan. Jadi kalau ambil sebarang ini ya, XY di G dengan X sama dengan Y, kita punya Fx ini sama dengan X kuadrat. Karena X sama dengan Y, berarti ini sama dengan Y kuadrat, yang mana Y kuadrat itu sama dengan Fy kan. Jadi kesimpulannya F-nya itu pemetaan. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Ditunjukkan F-nya itu home. Mau ditunjukkan, jadi akan ditunjukkan F-nya ini homomorfisme. Berarti ya seperti ini tadi ya, diambil sebarang XY di G, ya kan? Nah, kita punya Fx. Jadi ini G-nya adalah grup abelian yang perlu diperhatikan. Ini sama dengan X kuadrat. Oh, kalau homomorfisme tidak itu ya, jadi XY. Nah, kita punya, ini kan jadi XY dikuadratkan. Kalau ini kuadrat sama dengan XY kali XY, dioperasikan dengan XY lah, belum tentu kali ya.
Jadi kita punya seperti ini. Jadi kan kalau mau kita gunakan asosiatifnya, ya toh. Nah, yang ke bawah ini karena G-nya AB lian. Jadi kita punya X, XY, AY, dan di sini kita punya XX, kita punya YY yang maknanya ini sama dengan X kuadrat Y kuadrat, dan ini adalah FX, FY. Jadi kesimpulannya, F-nya itu home. Nah, yang ketiga adalah kita lihat apa? Kernelnya dulu ya, boleh kan? Jadi apa itu kernel F? Kernel F itu adalah ya semuanya yang di G, karena kita punya F-nya kan dari G ke H ya. Jadi semua G anggota G di mana? Nah, FG ini sama dengan E kan. Yang mana apa? Ya kita semua G anggota G di mana ya G kuadrat sama dengan E. Nah, ini sama persis dengan definisi dari K-nya. Berarti ini sama dengan K, dan yang terakhir adalah image F itu adalah ya semua Fx ya kan di ini ya di H di mana nah X-nya anggota G. Berarti apa? Ya kita punya X kuadrat ya kan. Oke ya. Jadi X kuadrat di mana X-nya anggota G kan. Yang maknanya ini adalah ya total sama dengan hanya ini. Jadi kesimpulannya apa? Berdasarkan yang teorema isomorfisme, ya kita peroleh apa? G per K isomorfis dengan H kita. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, semoga dapat dipahami dengan baik ya untuk penjelasannya, dan semoga bisa minimal itu punya inilah, punya sense-nya kan. Jadi kalau kita punya soal seperti ini nanti diselesaikan pakai yang mana gitu kan. Jadi itu yang terpenting ya. Nah, untuk detail-detailnya kan ya perlu banyak latihan lah. Oke, jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.